Kali ini kita akan membahas satu kajian yang masih terkait dengan bidang dari bidang-bidang ilmu syar'i, yaitu tibbun nabawi. Dan yang perlu kita tadabburi, walaupun tema ini sebenarnya enggak disebutkan langsung dengan atau oleh lisannya Nabi SAW, tapi tema kali ini kalau kita kupas, kita bahas, ternyata ada isyarat-isyarat dalam Al-Quran juga dalam hadis. Tema yaitu membersihkan sampah di dalam tubuh kita. Sebagaimana kita kadang sangat perhatian dengan kotoran tubuh kita untuk dibersihkan, terapinya apa saja untuk kita lakukan. Tapi jangan lupa yang lebih penting daripada itu, membersihkan kotoran ma'nawi dalam diri kita berupa dosa. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Nabi SAW, beliau membawa risalah, di antaranya bukan hanya kotoran-kotoran hissi berupa sampah-sampah dalam tubuh kita, tapi juga kotoran maknawi. Bahkan ini lebih penting, ya, karena terkait dengan surga dan neraka. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi telah mengingatkan, innal mu'min idza adnaba dhanban kanat nuqtatu sauda fi qalbihi fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila minha wa in zadat hatta yughallifa biha qalbah fadzalika ar-ran alladzi dzakarallahu fi kitabih kalla bal rana ala qulubihim. Riwayat Tirmizi, ya, dan An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Kata Nabi SAW, seorang mukmin jika berdosa maka dia akan ada pada hatinya seperti diletakkan yaitu satu tetes tinta hitam. Dan ini sebagai apa? Sampah bagi hati kita. Ran, kotoran bagi hati kita yang perlu diperhatikan. Kotoran iman. Kotoran iman. Juga subhanallah, dosa ini akan menimbulkan iqab, akan menimbulkan iqab. Baik iqab itu berupa gara-gara perbuatan dosa kita, Allah akan berikan iqab, balasan seperti apa? Sakitnya kita. Kita sakit bisa jadi karena dosa kita. Banyak orang Masya Allah semangat untuk mendetoks dirinya sendiri, tapi nggak mendetoks dari perbuatan maksiat dia. Ya, percuma. Akhirnya apa? Didetoks tubuhnya, tapi Allah berikan penyakit lain, ya, yang ternyata penyakit tersebut adalah dampak dari maksiat dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan tidaklah musibah yang menimpa Anda kecuali karena apa? Karena perbuatan tangan Anda, dosa kita semua. Dan Allah mengampuni dosa yang sangat banyak. Wah, gara-gara dosa kita muncul musibah, gempa bumi, ya, terkait dengan mujtama, masyarakat, timbullah wabah, sebagaimana disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimallahu taala, bahwasanya wabah itu muncul karena apa? Lintisyari zina wa fashu al-fawahish. Karena munculnya, merajalelanya perzinahan dan perbuatan keji. Nah, mau mendetoks, semangat mendetoks, tapi yang namanya maksiat tetap dilakukan. Bahkan terang-terangan, bahkan rame-rame, dunia maya, dunia nyata, akan muncul penyakit dan penyakit. Ya, ini yang lebih perlu diperhatikan. Kemudian juga diantaranya musibah yang Allah berikan karena perbuatan maksiat, diantaranya apa? Fitnah. Allah munculkan fitnah. Ya, Allah juga munculkan berupa cobaan kematian dari kerabat dekatnya, rezeki yang semakin menyempit, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang perlu diperhatikan, ya, lebih dari membuang sampah tubuh kita, ya. Di antara detoks dari dosa ini dengan apa? Banyak infak dan sedekah. Banyak infak dan sedekah. Nabi telah bersabda, "Dawaw mardhakum bisadaqah." Obatilah orang-orang yang sakit di antara Anda dengan apa? Sedekah.
ya, dengan sedekah. Sedekah juga untuk obat penyakit fisik sekaligus menggugurkan dosa. Juga di antara detoksnya apa? Banyak-banyak istighfar. Berapa banyak orang mandul lama nggak punya anak. Subhanallah, sampai ada yang 15 tahun. Sebagaimana disebutkan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin, ada lelaki yang datang 15 tahun nggak punya anak, cukup dinasehatin banyak istighfar. Bisa jadi karena ucapan kamu, ya, kamu terjerumus dalam satu ucapan keji, kemudian orang mendoakan keburukan untukmu. Kemudian dianjurin untuk istighfar. Subhanallah, hitungan 1 bulan kemudian istrinya sudah hamil yang sebelumnya 15 tahun gak hamil. Coba, ya, wah ini rahmatullah, ya, detoks maknawi. Kemudian juga diantaranya sholat malam. Nabi SAW juga bersabda, alaikum biqiyamil lail, hendaknya ada sering sholat malam. Ya, wa huwa min da'bi salihina qablakum, dia adalah termasuk kebiasaan orang soleh sebelum Anda yang dirutinkan. Wa qurbatun ilallah, dia termasuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minhatun anil itsmi, dan dia untuk menjauhkan kita dari perbuatan dosa. Wa takfiratun lidzunubi, dan dia untuk menghapus dosa-dosa kita. Dan yang berikutnya, wa huwa lil ilaji lidail jasadi, dan sholat malam itu untuk obat bagi jasad kita, ya, baik psikis ataupun fisik. Subhanallah, salat malam obat bagi kita. Disebutkan Nabi SAW dengan sanad yang sahih, sebagaimana diriwayatkan oleh As-Suyuti dalam kitabnya At-Tibb Nabawi. Ini yang perlu diperhatikan. Nah, juga Allah berfirman, innal hasanat yudhibna as-sayyi'at, sesungguhnya perbuatan-perbuatan kebaikan, amalan-amalan soleh itu untuk menghapus dosa kita. Subhanallah, ya. Yang dosa seperti apa? Seperti sampah bagi hati kita, kotoran bagi hati kita. Kalau diikutin terus dosa, lama-lama hati yang warnanya putih, ya, sebagaimana kita dilahirkan dalam keadaan fitrah, hati juga fitrah warnanya putih karena perbuatan maksiat. Ketika usia balik, terus sampai detik ini terus ditetesi dengan apa? Tinta warna hitam, sampai gak tersisa cahaya putih sedikit pun. Akhirnya akan menjadikan apa? Hati yang mati. Hati yang mati bisa jadi hati orang yang keluar dari millah, keluar dari agama. Nah, kalau kita ikutin perbuatan maksiat dengan kebaikan, jadi putih lagi, bersih lagi. Demikian setiap kita berbuat maksiat, ikuti dengan kebaikan untuk menghapus dosa-dosa kita. Ini rahmani wa rahimakumullah, jami'an yang perlu kita perhatikan. Sebagaimana Nabi telah bersabda dari hadis Ibnu Mas'ud riwayat Imam Ahmad, iyyakum wa muhakkiratin dzunub fa innahunna yajtami'an ala rajul hatta yuhlikannahu. Ya, disebutkan Nabi SAW, hati-hati Anda dengan mengentengkan dosa. Karena apa? Sesungguhnya, ya, kalau ini dikumpulin akan apa? Mencelakakan mereka, laki atau wanita. Nah, akan mencelakakan mereka. Kemudian rahmatullah jami'an, Allah juga berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 104, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ya, dan mereka yang tersesat dari jalan mereka di kehidupan dunia mereka mengira bahwasanya mereka berbuat baik. Mereka mengira mereka berbuat baik. Nah, ini yang perlu kita tadabburi. Banyak diantaranya manusia mengira juga apa yang kita makan sudah sehat, apa yang kita makan sudah baik. Ternyata apa yang kita makan ternyata masih menimbulkan malapetaka dan sampah sekaligus racun dalam tubuh kita. Wah, saya makannya sedikit kok. Nah, makan sedikit tapi kombinasinya salah. Oh, saya nggak makan nasi kok. Mana mungkin saya sakit? Nggak makan nasi tapi makan cuma satu jenis. Ternyata juga akan menimbulkan penyakit. Ya, oh saya makannya hanya sehari 2 kali, tapi makan di luar jam-jam yang benar. Ternyata apa? Mereka mengira mereka telah berbuat baik.
Kita keluar dari konteks ayat ini, ya. Ternyata manusia juga demikian. Dalam urusan makan, pola hidup, mereka merasa sudah dalam keadaan baik. Ternyata yang mereka sangka baik, ternyata justru menimbulkan malapetaka. Oh, saya rutin olahraga di malam hari. Sepulang kerja jam 9 malam, saya rutin bulu tangkis. Ya, saya rutin main futsal. Ternyata kebiasaan yang salah. Allah jadikan ritme bagi tubuh kita di malam hari untuk kita istirahat. Allah jadikan tubuh kita di malam hari mengeluarkan serotonin. Untuk apa? Istirahat. Ya, untuk istirahat. Ya, begitu pula kebiasaan Nabi SAW tidur di awal malam. Kecuali di bulan Ramadan, apalagi di akhir-akhir, yaitu 10 hari terakhir, Nabi menghidupkan semua malamnya. Nah, ini yang perlu kita tadabburi rahimana wa rahimakumullah jami'an. Kadang apa yang dipikir baik ternyata menimbulkan penyakit. Begitu pula mindset sebagian manusia, ya, bahwasanya makanan halal tidak akan pernah menimbulkan penyakit. Ya, makanan halal nggak pernah menimbulkan penyakit. Ternyata ini juga mindset yang salah. Mereka kira itu baik, ternyata apa? Ternyata justru menimbulkan malapetaka. Sekali lagi, ya, banyak bahkan sunnah-sunnah Nabi SAW terkait dengan sehat dan sakit. Bahkan diriwayatkan Imam Bukhari 120 hadis terkait dengan ilmu pengobatan tibbun nabawi. 120 hadis, belum perawi-perawi yang lainnya atau periwayat hadis yang lainnya. Belum lagi para ulama ahli pengobat klasik di zamannya yang mereka mendalami ilmu pengobatan. Ini rahmanakumullah jami'an. Juga perlu diperhatikan bahwasanya kebaikan sekecil apapun hendaknya kita datangi. Sebagaimana dari hadis Abu Dzar riwayat Imam Muslim, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Kata Nabi SAW, janganlah Anda meremehkan kebaikan sekecil apapun. Ya, walaupun Anda hanya memasang muka di hadapan saudara Anda dengan wajah yang berseri-seri. Ya, sebagaimana Nabi juga bersabda, ya, wa tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Dan sesungguhnya senyumnya Anda di hadapan saudara Anda adalah sedekah. Oh, ini termasuk kebaikan. Jangan dientengin. Ya, walau hanya sekedar senyuman. Apalagi ada hadis-hadis yang terkait dengan ilmu pengobatan. Ya, hadis-hadis yang sabit dari Nabi SAW ini termasuk apa? Kebaikan. Bahkan jangan dientengin. Sebagaimana Harmalah telah berkata, menggambarkan kesedihan Imam Syafi'i, wa kana Syafi'i yatalahhaf mimma dhayya al-muslimun min at-tibb. Ya, wa huwa thuluthul ilm, kata Imam Syafi'i. Lanjutnya, ya, wa wakalu ilal yahudi wan nasara. Kata Harmalah, dahulu Imam Syafi'i sangat sedih dengan kebiasaan kaum muslimin yang menyia-nyiakan ilmu pengobatan. Maka jangan dientengin juga ilmu pengobatan nih. Kemudian Imam Syafi'i lanjutnya berkata, dan ilmu pengobatan ada padanya sepertiga ilmu. Ya, dan kaum muslimin telah menyandarkan, telah memasrahkan ilmu pengobatan kepada orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Kemudian rahimahumullah jami'an, sebagaimana judul dalam flyer yang disebutkan membersihkan sampah dalam tubuh. Ya, kita harus tahu bagaimana sih tubuh ini yang banyak sampahnya. Tubuh banyak sampahnya, Anda sudah bisa meresapi kira-kira apa saja tanda-tandanya. Di antaranya Anda yang gampang lelah, merasa lelah, ya, gampang capek. Ini termasuk apa? Tubuh yang banyak sampahnya. Karena sebenarnya Anda banyak makan bukan tambah sehat, bukan. Semakin banyak makan, Anda akan semakin menimbun sampah di dalam tubuh. Ya, ginjal capek. Ketika ginjal capek menyaring makanan yang Anda makan, maka saat itu ginjal akan kelelahan. Dan bahkan apa? Sampah akhirnya menumpuk, dan saat itulah tubuh kita banyak sampah. Di antara tanda-tandanya adalah gemuk,
atau berat badan yang bertambah dan sulit turun. Ini apa? Karena sampah yang menumpuk di dalam tubuh. Nah, dan ginjal diantaranya kalau sudah tidak kuat menyaring karena banyaknya kotoran, bahkan ujung-ujungnya potensi terburuknya adalah terjadi sampai gagal ginjal. Terutama hati-hati dengan makan minuman instan di zaman sekarang. Jangan biasakan anak-anak kita dengan makan minuman instan. Ya, bahkan subhanallah sebagian orang dewasa juga demikian. Dia tidak mikir makanan dia itu akan bikin penyakit apa enggak peduli, yang penting capek minum. Ya, butuh melek minum suplemen yang membuat mata melek. Ya, dan lain sebagainya tanpa sebut merek apapun. Maka apa? Efek yang ditimbulkan tergantung dari jumlah dan frekuensi yang Anda konsumsi dari makanan minuman tersebut. Ya, berapa banyak orang mengalami penyakit yang terbanyak di muka bumi di zaman sekarang, yaitu apa? Sindrom metabolik atau metabolic syndrome. Ini yang paling banyak. Dan rata-rata disebabkan karena apa? Karena makan minuman instan yang sering dikonsumsi. Tiba-tiba gula darah naik. Padahal nggak banyak makan gula pikir dia. Ya, tiba-tiba tensi labil. Ya, tiba-tiba jantung berdebar. Tiba-tiba lemes akut. Ya. Ini adalah efek dari makanan yang dikonsumsi. Padahal Nabi sudah menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dari surat Abasa ayat 24. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Maka hendaknya manusia lihatlah makanan yang dia makan. Dilihat makanan dimakan perlu diperhatikan, perlu tadabburi. Bukan hanya dari sisi makanan dimakan halal haramnya saja, bukan. Tapi makanan yang perlu dilihat ini bikin sehat apa bikin sakit juga, perlu ditadabburi. Ketika dia sakit, mengalami satu penyakit, ya, maka dia harus tadabburi juga makanan yang dimakan, minuman yang diminum termasuk pantangan apa enggak. Ini perlu ditadabburi. Fa ini rahman wa rahmakumullah jami'an. Fa enggak heran kalau Anda perhatikan di zaman sekarang ada tadabburi. Anak kecil 10 tahun sudah kena stroke. Anak kecil 9 tahun sudah gagal ginjal, harus cuci darah. Anak umur 9 tahun sudah mengalami kanker nasofaring. Ya. Dan lain sebagainya dari apa? Dari penyakit-penyakit yang muncul karena makanan mereka. Jangan dipikir anak kecil ya organnya masih kuat, tidak mengapa konsumsi makan minuman instan. Jangan terlalu pede. Bisa jadi orang yang tua usia 40 tahun lebih tua daripada anak kecil nih, usia 50 tahun organ mereka lebih baik daripada anak kecil usia 10 tahun. Apa yang membedakan? Makanan. Katakan nih ada orang punya motor, motornya jadul. Motornya motor tahun 80-90-an. Ya, tapi olinya dirawat, bensinnya dirawat, kebersihan mesinnya dirawat. Ya, ada orang Masya Allah beli motornya tahun 2022, tapi bensinnya ya pakai bensin yang paling rendahan, ya, yang nggak cocok untuk speknya. Misalkan motor-motor cc besar dikasih apa? Bensin premium misalnya. Kemudian olinya oli bekas yang dipakai. Nah, motor yang mesin baru sekalipun dalam hitungan singkat dia akan rusak, turun mesin. Lain dengan motor jadul tapi dirawat, sama. Anda walaupun usia Anda sudah tua, tapi kalau Anda perhatikan pola makan Anda perhatikan lifestyle Anda bisa lebih baik daripada anak-anak kecil yang 10 tahun tapi apa? Gak dijaga pola makannya. Makanya sumber penyakit itu disebutkan apa? Dari al-bidayah wa nihayah. Al-bidayah mana? Mulut kita. Nihaya mana? Permisi akramakumullah sampai keluarnya dari lubang dubur. Nah, fa ini rahmatullah proses terjadinya sehat sakit melalui apa? Al-bidayah wan nihayah. Fa kemudian di antara tanda-tanda tubuh Anda perlu didetoks. Di antaranya susah tidur. Kenapa susah tidur? Di antara sebabnya adalah karena makanan yang Anda makan, Anda konsumsi mengacaukan hormon dan kemudian mengacaukan kortisol
Yang mana fungsinya kortisol ini untuk apa? Untuk memberikan semangat. Ya, harusnya di malam hari ya, selepas sholat isya, tubuh kita itu mengeluarkan serotonin. Harusnya kita udah mulai ngantuk, terbawa ngantuk, ya. Kemudian dihasilkan serotonin pada tubuh kita. Dan ritme tubuh kita kalau waktu isya memang waktunya untuk istirahat. Ya, sebagian mereka meneliti ya, dari waktu-waktu seperti subuh spektrumnya warnanya biru, kemudian berubah spektrum ya hijau, kuning, sampai sore hari spektrumnya warnanya orange, ketika maghrib dan isya spektrumnya warnanya merah. Makanya Nabi bersabda, kufu sibyanakum, jagalah, tahanlah anak anda dari main-main di luar rumah. Kenapa? Karena spektrum warna merah ini adalah spektrum saatnya setan gentayangan. Karena waktu itu apa? Waktu lintisyari syayatin. Dan ketika waktu isya, spektrum indigo, warna hitam. Saat itu tubuh kita saatnya diistirahatkan, keluar hormon seperti serotonin. Maka dari itu apa? Kalau orang sudah pola makannya ngaco, ya, lifestyle-nya sudah ngaco, akhirnya apa yang terjadi? Ya, ketika isya justru kortisol banyak keluar, jadinya nggak ngantuk-ngantuk, semangat terus, melek terus. Ya, kalau sudah ini dirutini terus akan merusak tubuh dia. Ya, akan merusak tubuh dia, akan timbul darah tinggi, ya, timbul fatigue, lemah letih lesu, ya, juga timbul diantaranya apa? Aritmia jantung dan lain sebagainya. Nah, ini perlu diperhatikan. Makanya kalau kita keluar dari bioritme tubuh kita, maka apa akan menimbulkan dampak malapetaka bagi tubuh. Ya, ini diantaranya. Kenapa ada orang susah tidur? Ini pola makan pengaruh. Pola makan juga pengaruh, mengacaukan hormon kortisol juga kacau. Ya, makanya gak heran kok ada orang di fasdu tidurnya nyaman. Iya. Karena apa? Apa-apa yang sudah menumpuk yang mengacaukan hormon ikut dituntaskan ketika dibekam, terutama di titik-titik kepala, ya, titik-titik bahu, ya, umul mughith, hamah, yafuh, katifain, kahil, akhdain, kok nyaman banget? Iya. Karena pengaruh banget ya dengan darah yang sudah numpuk dari kotoran-kotoran, sampah-sampah sehingga mengacaukan hormon. Makanya kalau sampah numpuk, hormon akan kacau. Kalau sampah numpuk, darah akan kental. Ini sumbernya. Kalau sudah dua ini terjadi, sampah numpuk, darah kental, apa yang terjadi? Ini yang sering banyak kasus apa? Infertil, gak subur. Suami istri gak hamil-hamil. Kenapa? Sebabnya dua ini, hormon kacau dan darah kental. Disebutkan As-Suyuti rahimallahu ta'ala, suburnya maninya laki-laki dan maninya wanita permisi. Karena apa? Baiknya darah. Kalau darah itu kotor, bagaimana akan membuat mani laki dan mani perempuan akan sehat? Ya, didapati di hasil lab ternyata permisi spermanya jalannya lemah. Spermanya punya 2 ekor. Ya, kemudian spermanya warnanya keabu-abuan, kemerah-merahan. Padahal Nabi sudah menyebutkan ketika ditanyai orang-orang Yahudi sampai menyebabkan segerombolan orang Yahudi masuk Islam. Dalam riwayat disebutkan 3-9 orang Yahudi, dalam riwayat disebutkan beberapa orang Yahudi, dalam riwayat disebutkan hampir sekitar 40 orang Yahudi bertanya kepada Nabi, ya Abul Qasim, ya, kami akan bertanya kepadamu pertanyaan yang gak akan dijawab kecuali oleh seorang Nabi. Ya, kami bertanya tentang mani laki dan mani perempuan. Kemudian dijawab oleh Nabi SAW, ma'ur rajuli abyad ghalid. Air maninya laki-laki itu kental dan putih. Ini standar berarti. Maninya laki-laki yang sehat kental putih. Permisi akramakumullah. Ya, berarti kalau abu-abu atau kuningnya pekat banget atau merah, berarti nggak sehat. Ya, juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, khuliqa min ma'in dafiq. Manusia dicipta dari air yang memancar. Kalau ada air sperma nggak memancar dan encer dan warnanya nggak sebagaimana disebutkan Nabi SAW, berarti nggak sehat.
Apa yang menyebabkan nggak sehat? Ternyata nih lagi-lagi makanan. Bikin kacau hormon, testosteron kacau, ya, estrogen juga kacau, ya, pada wanita FSH juga kacau, ya, gara-gara pola makan kacau, akhirnya FSH naik. Kalau FSH meningkat, banyak sel ovum yang akan mati. Subhanallah, ya. Wah, ini perlu ditadabburi, ya. Makanya Allah berfirman, "Falyanzuril insanu ila ta'ami." Ini berarti apa? Termasuk di antaranya tanda-tanda tubuh banyak sampahnya yang perlu didetoks adalah kasus mandul, juga hormon kacau, juga darah kental. Juga di antaranya tubuh yang perlu didetoks, tandanya di antaranya adalah perut sering kembung. Perut sering kembung, sering sendawa, badan sering meriang. Ini perlu detox, ya, menunjukkan apa? Ada kombinasi yang salah juga dalam makanan, ya, ada kombinasi yang salah dalam makanan. Ini perut kembung ternyata bisa menimbulkan berbagai masalah. Di antaranya sebagian orang terserang stroke hanya gara-gara angin yang menumpuk di kepala, ya, orang kena stroke gara-gara angin menumpuk di kepala. Makanya sebagian obat-obat dari Cina, obat untuk mengobati stroke, konsepnya adalah menghilangkan angin di kepala. Sebagian mereka menggunakan apa? Liver ular dan hatinya ular. Nah, kalau bagi orang muslim tentunya nggak boleh. Masih banyak cara yang lain untuk mengusir uap di kepala dari cara-cara yang halal, ya. Kemudian juga karena angin yang menumpuk di kepala juga menimbulkan sebagiannya vertigo, migrain. Ada orang yang sakit mah, ternyata pasangannya vertigo. Berarti vertigonya karena apa? Angin yang menumpuk gara-gara lambungnya dia. Ya, ada orang yang karena makan terlalu banyak makanan yang bergas. Ya, memang dia apa? Menimbulkan efek gas seperti kebanyakan makan singkong, terlalu banyak makan kubis, ya, atau minuman-minuman bergas sehingga apa? Timbullah kembung dan apa? Efek-efek dari kembung nanti akan kita sebutkan. Juga diantaranya bisa karena kombinasi yang salah, panas lembab ketemu panas lembab, yang akhirnya di sini disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ya, ketika menyebutkan tentang Kitabur Ramad atau Babur Ramad, bab tentang sakit mata, ramad, konjungtivitis, disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, bahwasanya angin yang menumpuk di perut nanti bisa naik ke kepala. Ya, penyebabnya banyak banget, ya. Bisa karena makanan, bisa karena sakit mah, bisa karena kombinasi makanan yang salah, ya. Kalau angin menumpuk di kepala, ya, kemudian kata Al-Hafidz apa? Angin ini atau uap ini akan didorong ke mata. Jika didorong ke mata, saat itulah Anda akan gampang terserang konjungtivitis atau ramad. Ya, ternyata sakit mata gara-gara apa? Numpuknya uap panas di kepala. Nah, makanya di antara obat sakit mata, Ibnu Qayyim juga menyebutkan dengan menggunakan apa? Di antaranya yaitu ithmid, celak batu ithmid. Ya. Sebagaimana disebutkan Nabi, khairu ikhalikum bil ithmid fa innahu yajlu al-basar wa yumbitu asy'ar. Hendaknya Anda sebaik Anda bercelak, hendaknya menggunakan celak batu ismit, karena celak batu ismit dia mampu untuk menjernihkan mata dan menumbuhkan rambut. Dalam riwayat yusbitu asy'ar, menguatkan rambut. Subhanallah, ajib, ya, karena uap panas numpuk di mata pakai celak batu ismit. Disebutkan Ibnu Qayyim, celak batu ismit sifatnya dingin. Subhanallah. Karena ini uap panas, berarti pakai pendingin. Ya, juga bisa dengan kam'ah. Ini termasuk tibun nabawi. Ya, disebutkan Nabi SAW, al-kam'atu minal man. Ya, wa ma'uha shifa'un lil ain. Dan air dari jamur kam'ah, ya, di Arab ada jamur, ya, jamurnya seperti ketela dan singkong. Ya, diambil airnya. Airnya kalau ditetesin ke mata sebagai obat bagi mata. Dan air jamur ini sifatnya dingin. Sakit mata sifatnya panas. Subhanallah, ya.
uap panas tadi. Kemudian bisa juga sebagaimana teori klasik disebutkan, kalau Anda sakit mata, kata Ibnu Qayyim, orang sakit mata nggak boleh konsumsi yang panas-panas, termasuk kurma. Karena kurma panas akan menambah panas pada mata, tambah gatel matanya, tambah panas, radangnya tambah semakin parah. Kemudian apa kata Ibnu Qayyim? Tidak boleh hubungan intim. Coba ajib. Apa hubungannya sakit mata sama hubungan intim? Dibahas. Karena kalau hubungan intim, tubuh dia akan semakin panas, mata akan semakin memerah. Kemudian juga tidak dianjurkan untuk olahraga ketika sakit mata. Kenapa? Juga semakin panas. Konsepnya apa? Bikin mata ini dingin. Disebutkan Ibnu Qayyim juga dalam kitabnya Zadul Ma'ad, kalau sakit mata, radang mata ditetesi dengan putih telur. Coba. Aneh-aneh. Nah, karena putih telur itu sifatnya dingin. Ya, untuk sebagai pendinginnya. Ya, juga bisa Anda kompres dengan slice dari timun. Anda konsumsi timun dan slice dari timun. Ini hanya apa? Kalau kita lihat konsepnya sangat mudah. Sekali lagi, kalau Anda sakit, jangan terburu-buru untuk apa? Mendiagnosa dengan kemungkinan yang terburuk. Ya, dikit-dikit langsung harus ini, harus itu, langsung apa? Panik. Ketika sakit jangan panik. Ambil akal sehat, tenang dulu. Anda baca diri Anda, ada apa dengan Anda? Sebelumnya Anda makan apa? Kebiasaan Anda biasanya apa? Kok tiba-tiba muncul gini, yang terakhir saya makan apa? Dan paling rutin seperti apa? Obati diri Anda. Jadilah tabib di rumah Anda. Ya, jadilah Anda tabib di rumah Anda. Makanya Allah berfirman, sudah mengingatkan kita. Ya, wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Itu sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi SAW. Ya, dan di bumi itu Allah ciptakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Allah ciptakan dari tanaman-tanaman herbal ini, jamu-jamu, makanan yang jadi obat, protein hewani juga bisa jadi obat, air laut jadi obat, ya, air ini juga bisa jadi obat, ya. Air juga bisa jadi obat dan bisa jadi penyakit. Nah, kita tadabburi. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri Anda hendaknya Anda tadabburi. Gimana sih sifat tubuh Anda? Kalau Anda sakit, Anda lihat sakit pada tubuh Anda sifatnya dingin, apa lembab, apa panas, apa kering. Nah, sehingga apa? Anda tadabburi. Ketika Anda sudah tahu diri Anda punya penyakit ini, obat Anda dilihat dari ciptaan Allah yang ada di sekitar bumi ini. Apa yang Allah ciptakan untuk kita? Allah menurunkan penyakit, menciptakan penyakit, pasti Allah ciptakan obatnya. Yakin dalam hati. Yakin nih harus kita pegang. Gak ada ceritanya penyakit gak ada obatnya. Gak ada ceritanya HIV gak ada obatnya. Gak ada ceritanya hepatitis B gak ada obatnya. Gak ada ceritanya kolesterol asam urat gak ada obatnya. Minum obat seumur hidup gak ada. Ya, obat seumur hidup bagi siapa? Bagi mereka yang gak merubah pola hidupnya. Sehingga pabrik menciptakan obat untuk mereka minum seumur hidup bagi mereka yang malas-malas, yang gak mau merubah dirinya. Ini open mind, saatnya dirubah mindsetnya. Wah, sekali lagi, rahimakumullah jami'an. Berikutnya, tanda detox yang berikutnya termasuk apa? Termasuk emosi yang labil. Ternyata pengaruh. Ya, kalau bahasa kerennya apa? Swimming mind atau apa? Apa istilahnya? Apa? Bukan baper. Jadi emosinya kadang gini, kadang gitu, labil. Hah? Bukan, ada istilah keren gitu lah bahasa Inggrisnya. Ya. Hah? Mood swing. Nah, ini mood swing. Nah, susah banget menghadirkan bahasa Inggris nih. Mood swing ini jadi masalah. Ternyata juga karena makanan. Mood swing ini termasuk tanda tanda perlu didetox. Permisi saya tanya ibu-ibu, Ummahat MT Al-Furqan nih. Ibu-ibu kalau haid, suaminya suka digas enggak? Anak-anak suka dimarahin enggak? Nah, labil.
Sampai akhirnya anaknya cerita ke abinya, "Bi, enak ya jadi bunda ya." "Emang kenapa?" "Abi dimarahin bunda, aku dimarahin bunda. Siapa yang marahin bunda nanti?" Ini namanya apa? Mood swing. Makanya ketika hormon kacau, ya, saat itu ternyata emosi juga labil. Dan makanya ternyata hormon kacau gara-gara siapa lagi? Makanan lagi. Ya. Makanan ini disebutkan Ibnu Qayyim memang mempengaruhi apa? Psikis. Kalau zaman sekarang dikatakan seperti ahli gizi mengatakan, ya, para profesor mengatakan, ya, ternyata pola makan yang kacau mempengaruhi sistem endokrin. Subhanallah, ajib. Ya, coba Anda perhatikan Ibnu Qayyim menyebutkan ternyata gara-gara makanan bikin was-was. Gara-gara makanan menyebabkan mirratus sauda. Ternyata memang benar makanan itu mempengaruhi psikis juga. Ya. Bahkan Islam mengharamkan kita makan makanan binatang buas. Ternyata makanan-makanan yang haram menimbulkan juga dampak akhlak kepada kita. Ya, makanya jangan makan binatang buas, akhlaknya ikut buas. Ya. Juga di antaranya para ulama berpendapat juga demikian. Anda kalau beli tas, jangan tas-tas yang dari kulit binatang buas. Ya. Bajunya baju binatang buas. Tasnya dari kulit ular piton. Hati-hati nanti akhlaknya kayak ular piton, nasallallahu ya. Ditelan semua orang nanti. Wah, ternyata makanan juga pengaruh. Kata Ibnu Qayyim rahimallahu taala, makanya Nabi bersabda, "Alaikum bi albanil baqar." Hendaknya Anda sering minum susu sapi. Para ulama juga menyebutkan susu sapi dan turunannya, termasuk yogurt, termasuk keju, ya, termasuk minyak salmon, ya. Alaikum bi albanil baqar, hendaknya Anda sering konsumsi susu sapi. Wa luhum wa sumnuha dawa, dan gaje atau lemak daging sapi itu adalah obat. Wa luhumuha da, dan daging sapi adalah penyakit. Coba, ini Nabi yang bilang lemak daging sapi gajihnya adalah obat. Ya, dan dan dagingnya sendiri itu adalah penyakit. Ya, di sini menunjukkan apa? Antara penyakit dan obat gak jauh. Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obat. Termasuk lalat, Allah jadikan satu sayap lalat itu penyakit, satu sayap yang lainnya obat. Dan banyak sekali. Makanya di sini apa? Bangun mindset Anda, sehat itu mudah, sehat itu murah. Bagaimana caranya? Ilmui caranya. Ya, yang mahal itu hidayah, istiqomah, dan surganya itu baru mahal. Ya, makanya Nabi bersabda, "Ala sil'atallahi ghaliyah, ala sil'atallahi jannah." Ketahuilah, perjualbelian kita, perdagangan kita dengan Allah itu mahal, dan barang dagangan Allah itu apa yang mahal? Surga. Makanya perlu perjuangan. Adapun sehat dunia simple, nggak perlu dibikin susah. Wah, subhanallah, di sini disebutkan apa? Daging sapi penyakit, lemaknya obat. Simple banget. Nah, bahkan Ibnu Qayyim menyebutkan daging sapi sifatnya dingin kering, lemaknya sifatnya panas lembab, sudah cocok sehingga jadi netral. Ya, dingin kering ketemu panas lembab. Begitu pula ketika Nabi berkata kepada Aisyah ketika Nabi waktu itu sedang konsumsi kurma rutab dengan semangka. Kata Nabi kepada Aisyah, "Nadfa'u harra hadza burdu hadza." Kita netralkan panasnya kurma rutab dengan dinginnya semangka. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin juga demikian. Ketika menyebutkan hadis riwayat Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha, yang Aisyah menjadi berat badan gemuk ideal dari kurus usia 9 tahun, usia sangat katakan kalau zaman sekarang di bawah umur, membentuk rumah tangga dengan Nabi SAW. Badannya menjadi apa? Dari kurus menjadi gemuk ideal. Kata Aisyah, fa asmantu bi ahsani saman, aku menjadi gemuk ideal. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizallahu taala, di sini hadis ini menunjukkan dua kombinasi makanan ini, panas dan dingin ini, untuk menyeimbangkan kondisi tubuh kita. Bukan hanya hormon, kondisi tubuh juga. Yang kurus jadi ideal, yang gemuk turun ideal, yang mandul jadi subur, yang sakit jadi sehat, yang sehat biar tetap sehat. Nah,
Ini perlu diperhatikan, ya. Makanya tadi ternyata punya dampak sekali. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, daging sapi ini yang sifatnya dingin kering bisa menimbulkan was-was. Coba. Ya. Kemudian bisa menimbulkan benjolan-benjolan di tubuh karena dia dingin kering dan bikin darah kotor. Ya, makanya kalau ada ibu-ibu yang punya mastitis, ibu-ibu yang punya benjolan-benjolan, ya, seperti lipom, ya, ibu-ibu yang punya kista ataupun endometriosis, kanker rahim, kanker payudara, ya, dan lain sebagainya dari benjolan-benjolan abnormal dari tubuh ini, jangan konsumsi daging sapi. Ya, kenapa? Akan tambah terjadi sumbatan karena darah kotor tadi semakin pekat, stagnasi, nyumbat. Dan juga kata Ibnu Qayyim akan menimbulkan daul fil, penyakit kaki gajah. Wasaraton, kanker. Coba, ulama Arab klasik sudah menyebutkan seroton. Bahkan 200 Hijriah, 300 Hijriah sudah menyebabkan penyebab kanker, obatnya, solusinya, gejalanya apa saja sudah disebutkan mereka. Kenapa kita gak pelajari? Kalau kita gak belajar, akhirnya apa? Dikit-dikit sudah amputasi aja dah. Ya, sudah seperti apa? Sudah putus asa. Padahal Allah sudah berfirman, la taqnatu min rahmatillah. Jangan Anda putus asa dari rahmat Allah. Termasuk rahmat Allah apa? Kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Cari pintu-pintu kesembuhan. Ya, Hippocrates sudah berwasiat. Padahal beliau meninggal sekitar 370 tahun sebelum Nabi Isa lahir. Dia sudah berkata, tindakan amputasi adalah tindakan yang ekstrim. Begitu pula dokter Cina klasik dalam kitab Huang Di Neijing, ya, sekitar 3.500 tahun sebelum Masehi. Ya, dia sudah menyimpulkan, ahli pengobatan Cina klasik sudah menyebutkan penyakit-penyakit yang sulit diobati ternyata kembalinya kepada pola makan. Subhanallah. Sekitar sebulan lalu ada ibu-ibu dari Sukabumi datang sudah dalam keadaan muka ceria, membawa kabar gembira. Alhamdulillah Ustaz, dengan izin Allah kanker serviks saya sudah hilang total, kata Pak dokter. Sudah bersih. Loh, diobatin apa Bu? Kan pakai panas dingin. Masya Allah. Akhirnya dia setiap hari bikin status, saya makan ini, dicontoh sama yang lainnya. Bukankah jadi amal jariah? Jadi sehat, semangat ibadah, ya, dengan perantara ini jadi apa? Dia juga apa? Semakin banyak mendatangi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada yang bilang, ngapain sih belajar Tibun Nabawi? Memangnya bikin Anda masuk surga Tibun Nabawi? Ya, Masya Allah, jika ada dalilnya yang sahih, sebagaimana ulama sebutkan, kita berobat dengan cara Tibun Nabawi yang sabit dari Nabi, kita dapat pahala. Kemudian efek samping sedikit. Ya, kemudian caranya simple. Ya, dan sangat mudah sekali. Nah, wa ini rahmatullah jami'an. Berarti tadi apa? Makanan juga bikin bad mood. Ya, bikin bad mood. Sebagaimana disebutkan Az-Zurnuji, ulama tahun 600 Hijriah, dalam kitabnya Ta'lim Muta'allim, dia sudah menyebutkan, ya, agar kita tidak boleh konsumsi terlalu banyak minum air. Nggak boleh. Padahal yang kita dengar selama ini, banyak-banyak minum air, bapak-bapak, ibu-ibu, banyak minum air itu bagus, ginjal kita bersih. Ini bukan dari Islam. Ya. Jangan banyak makan, minum air yang banyak saja. Tunggu dulu. Ya. Air bisa jadi terapi, air bisa jadi penyakit. Air bisa jadi obat, air juga bisa menjadi perantara penyakit. Nah, air jadi obat untuk proses detox silakan. Ya. Air jadi penyakit kalau kita sedang tubuh kita dingin, kita tambah porsi air. Nabi sudah bersabda dalam hadis yang sahih, riwayat As-Suyuti, Al-Mustaghfiri, dan yang selainnya dalam At-Tibbun Nabawi, disebutkan, Innallah idza yuhibbu abdan hamahu fid dunya. Sesungguhnya Allah kalau mencintai seorang hamba, Allah akan jaga hamba itu di dunia. Dijaga dari apa? Dijaga dari kesyirikan. Dijaga dari amalan-amalan yang enggak diridhai, dari yang tidak diajarkan Nabi SAW. Dijaga dari kemaksiatan. Dijaga dari perkara-perkara yang dia benci. Ya.
dijaga dari syubhat dan syahwat. Allah kalau cinta pada seseorang, Allah akan jaga dia dari segala hal ini. Kemudian apa kata Nabi SAW? Kama yahmi ahdukum sakimahu alma. Bagaimana gambaran Allah menjaga hambanya? Sebagaimana Anda menasihati saudara Anda dari bahayanya air yang bikin penyakit. Konteksnya ini bukan air minuman instan, ya, air biasa. Di zaman Nabi air biasa, bukan air minuman instan, bukan air biasa. Kopi nggak masuk air, teh nggak masuk air, khamr nggak masuk istilah air. Ya, ini termasuk minuman. Kita bilangnya teh, kopi, minuman. Gak, dalam bahasa fikih dia nggak masuk istilah air. Kelapa nggak disebut air yang seperti untuk berwudu, nggak bisa untuk bersuci. Khamr itu nggak najis, tapi nggak bisa untuk bersuci. Maksudnya air adalah air-air yang biasa. Dan disebutkan di sini Allah menjaga seorang hamba sebagaimana gambarannya apa? Anda menjaga saudara Anda akan bahayanya air yang menimbulkan penyakit. Contoh, ada ibu-ibu katakan punya sakit asma, bapak-bapak atau anak ada yang sakit asma, batuk pilek, kena rematik, ya, tubuhnya kedinginan. Kemudian dia bilang, wahai saudara-saudariku, anakku, tolong kurangi air ya, jangan banyak minum air. Tubuh kamu sudah dingin. Kalau kamu tambah air, tubuh kamu akan tambah dingin, kamu akan tambah celaka. Tuh, bagaimana cara menjaga Allah kepada hambanya, sebagaimana Anda menjaga saudara Anda akan bahayanya air. Nah, makanya ini kehati-hatian. Air juga bahaya, seperti kisah seorang sahabat Nabi SAW waktu itu tertimpa kepalanya batu sampai robek kepalanya. Ya, kemudian sahabat ini mengalami apa? Mimpi basah. Dia tanya kepada sahabat yang lainnya, apakah harus mandi janabah? Apakah boleh cukup dengan tayammum? Kemudian tanya kepada sahabat dan sahabat berfatwa, kamu di sini dapati air dengan mudah dan kamu bisa pegang air, maka kamu wajib mandi janabah. Setelah mandi janabah, sahabat ini meninggal, wafat. Kemudian Rasulullah marah. Ya, mereka telah membunuh saudara mereka. Kenapa mereka tidak bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan di sini air juga berbahaya. Ya, air juga berbahaya. Bahkan pernah kami dapati kasus ada orang mengalami luka bakar 99%. Semuanya luka bakar kecuali mata dan hidungnya. Karena pakai masker dan pakai kacamata. Lainnya terbakar. Ketika kami tanyakan kepada para ulama bagaimana cara wudunya, yang jelas kalau wudu dengan air nggak boleh, khawatir infeksi. Kalau dengan tayamum juga nggak boleh, debunya bakal menginfeksi ini luka bakarnya. Sudah keluar minyak-minyak, serum-serumnya keluar, baunya, tubuhnya sudah seperti apa? Kayu bakar. Maka apa? Hukumnya bagi mereka? Hukumnya bagi mereka adalah faqdut tahurain. Terlepas dari beban sebelum sholat bersuci dari dua cara bersuci. Nggak perlu dia wudu dengan air, nggak perlu dia tayamum. Berarti dengan apa? Cukup dengan hati, niat dia. Kenapa? Karena dua cara sudah hilang. Kalau dia pakai, dia bisa infeksi. Subhanallah. Wa ini rahmanakumullah jami'an. Berarti apa? Air bisa mencelakakan diri kita. Air bisa mencelakakan diri kita. Wah, ini termasuk bagaimana cara Allah menjaga hambanya. Coba. Air ternyata bisa bahaya. Makanya kalau ada yang bilang jangan banyak makan, banyak minum aja. Tunggu dulu, Al-Quran udah kayak gitu. Surat Al-A'raf ayat 31 bicara lain. Dalam firman Allah, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah Anda dan jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah enggak suka dengan orang yang berlebih-lebihan. Berarti bukan hanya makan yang berlebihan yang dilarang, termasuk apa? Minum yang berlebihan juga dilarang. Sebagian sahabat Nabi menafsirkan ayat ini maksudnya berlebihan adalah yang haram. Makan berlebihan seperti makan babi nggak boleh, makan binatang buas nggak boleh. Minum yang berlebihan seperti minum khamr nggak boleh, yang memabukkan nggak boleh. Kata Ibnu Abbas, yang beliau termasuk ahli tafsir dari kalangan sahabat, yang didoakan Nabi SAW, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia ilmu tentang agama dan fahamkan dia tentang pemahaman ilmu tafsir.
dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas menjadi ahli tafsir, dan Ibnu Abbas menafsirkan di sini maksudnya bukan halal haram. Halal haram sudah jelas. Kalau makan berlebihan haram, minuman haram yang berlebihan jelas. Bicara konteks di sini yaitu tentang jumlah makanan, frekuensi makan berlebihan, ya, atau dia makan yang pantangannya diterjang, termasuk berlebihan. Nah, fa ini rahmani wa rahimakumullah jami'an. Ternyata Islam apa? Memberikan apa? Solusi bagi kita. Bukan hanya solusi masalah syubhat dan syahwat, juga masalah apa? Masalah perut kita, kesehatan kita. Ada solusi. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, di dalam Al-Quran ada 3 kaidah ilmu pengobatan dalam Al-Quran. Yang pertama, kaidah apa? Hifdzus sihah, menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan, ya. Yang kedua adalah al-himya anil mu'dhi, menjaga dari segala kotoran atau penyakit. Contohnya apa? Ketika Allah berfirman, ketika mengingatkan, ketika Nabi SAW ditanya, wa yas'alunaka 'anil mahid, dan ketika mereka bertanya tentang darah haid, wanita haid, kemudian Allah memberikan jawaban solusi kepada Nabi Muhammad, qul huwa adhan, katakan dia itu adalah najis, kotoran. Ya, menunjukkan apa? Di sini juga ada syariat, ya, enggak boleh suami mendatangi istrinya dalam keadaan haid ataupun nifas, karena dia kotor, najis. Dan Islam meniadakan dari yang kotor-kotor najis. Makanya enggak boleh. Ini termasuk kaidah yang kedua, menjauhkan diri dari segala penyakit, kotoran dan najis. Makanya kalau Anda mendapati makanan sedang panas, minuman panas, Nabi melarang untuk kita meniup. Kenapa? Karena kotoran ini dari mulut keluar ke makanan, kemudian diminum lagi. Syariat tidak mengizinkan. Ya, syariat tidak mengizinkan. Nah, makanya ketika kita tidur, bangun tidur malam, tidur yang panjang, tidak langsung untuk berwudu, tapi dianjurkan Nabi apa? Mencuci tangan 3 kali. Kenapa? Kata Nabi, fa innaka la tadri aina batat yaduk. Karena Anda enggak tahu di mana tangan Anda bermalam. Bisa jadi bermalam di kemaluan, permisi, di lubang dubur, permisi, atau kata Imam Syafi'i bisa jadi lagi tidur pegang tikus, pegang kecoa, pegang bangkai. Kemudian ketika bangun tidur dicuci dulu 3 kali. Ini coba indahnya Islam. Ya, makanya disebutkan oleh ahlinya di zaman sekarang, kalau ada laki-laki mendatangi istrinya dalam keadaan haid atau nifas, akan menimbulkan malapetaka. Karena syariat Islam ini apa? Menunjukkan hikmah, pasti ada hikmah di balik itu. Ya, seperti ketika mendatangi wanita haid, ternyata disebutkan oleh dokter dari Mesir, ya, di rahim wanita itu ada bakteri khusus rahim. Ya. Kalau hubungan intim, maka dalam keadaan haid dan nifas enggak dianjurin. Kenapa? Karena akan bertemu dengan penyakit atau bakteri. Kedua, ketika sedang haid, darah keluar. Ketika dipaksa hubungan intim, ketika wanita dalam keadaan permisi, dalam keadaan orgasme, maka seperti oksitosin alami keluar dari tubuh, maka perdarahan akan semakin deras. Kemudian berikutnya, ketika sedang haid dan nifas, harusnya darah keluar, tapi terjadi hubungan intim, maka potensi akan terjadi endometriosis dan kista dalam rahim. Coba ajib. Ya, indahnya Islam. Makanya Islam itu di tengah, bainal ghali wal jafi, bainal ifrad wa tafrid, khairul amr awsatuha, sebaik-baik perkara di tengah. Nabi selalu di tengah. Urusan agama, urusan dunia, Nabi di tengah. Urusan makan pun Nabi di tengah. Makan pakai 3 jari di tengah antara 5 jari. 5 jari orang tamak dan rakus, makan pakai 5 jari. Dimasukin. Ekstrem kiri, siapa? Orang makan pakai 1 jari, 2 jari, seperti kebiasaan para raja dan orang-orang sombong, tidak memuliakan makanan. 3 jari di tengah, makan dengan 3 jari. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau nggak bisa dibantu jari manis. Tujuannya apa? Dengan cuma 3 jari, biar masuk ke mulut nggak berjubel, nggak terlalu banyak. Juga biar lambung mencerna dengan maksimal, dan biar perut atau pintu lambung, sphincter pylori, nggak berjubel dan tidak dirusak oleh banyaknya makanan. Ya Allah, indahnya Islam. Dalam perkara fikih juga demikian. Islam di tengah antara ekstrem kanan. Siapa ekstrem kanan? Orang Yahudi, yang mereka
berilmu tapi nggak beramal. Sampai Allah sebutkan mereka itu apa? Disebutkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Siapa al-maghdub? Yang dimurkai orang Yahudi. Waladhdallin. Siapa ad-dallin? Orang Nasrani. Orang Yahudi beramal tapi nggak berilmu, orang Nasrani berilmu tanpa beramal tanpa ilmu. Kebalikan dari Yahudi. Nah, orang Muslim berilmu dahulu, kemudian beramal dengan apa yang dia miliki dari ilmu tersebut. Nah, apalagi yang dimaksudkan di sini adalah ilmu agama. Adapun dunia luas. Orang Yahudi punya keyakinan wanita haid dan nifas najis untuk disentuh, nggak boleh tidur bareng, nggak boleh hubungan intim. Ekstrem kanan. Orang Nasrani ekstrem kiri, wanita haid dan nifas boleh disentuh, boleh tidur bareng, boleh hubungan intim. Ekstrem kiri. Ya, orang Muslim wanita haid dan nifas nggak najis untuk disentuh, boleh tidur bareng tapi nggak boleh hubungan intim. Coba indahnya Islam. Sekali lagi kita kembali lagi, tubuh yang perlu didetox. Tadi poin terakhir apa? Poin yang terakhir apa? Atau bingung? Bismillah. Mood swing. Mood swing ternyata pengaruh dengan makanan. Ya, mood swing. Jadi hatinya gampang terbang kemana-mana. Ya, tiba-tiba seneng, tiba-tiba susah, kayak bipolar aja. Ya, nah maka ini ternyata bukan hanya faktor agama, faktor makanan juga pengaruh, dunia pengaruh. Kalau agama jelas, orang kalau sudah jauh dari Al-Quran, satu hari aja nggak pegang Al-Quran. Ya, lihat masalah rumah tangga muncul, suami istri bermula dari apa? Rumah yang jarang dibaca Al-Quran. Ya, belum lagi makanannya ngaco. Ya, makanan ngaco. Apalagi makanan tadi disebutkan seperti daging sapi, bikin was-was misalkan. Makanya daging sapi ini halal, bukan haram, bukan makruh. Cari pasangannya. Contohnya apa tadi? Lemak daging sapi. Ya. Dan kalau punya kolesterol gimana? Ibnu Qayyim menyebutkan bisa pilihan yang lainnya, pakai bawang putih, merica dan jahe untuk menetralkan sifat dingin kering pada daging sapi. Nah, fa ini rahmatullah. Kemudian belum lagi pola makan kacau tadi menimbulkan apa? Hormon kacau. Gak heran makanya selain mood swing timbul apa? Darah tinggi. Kebanyakan makan panas ketemu panas. Ya, sate kambing, nasi kebuli terus menerus, gak ada pendinginnya. Timbul darah tinggi, timbul asam urat dan lain sebagainya. Coba menimbulkan penyakit juga. Bukan hanya mood swing pada psikis, fisik juga bahkan muncul. Sekali lagi gara-gara makanan. Kemudian rahmatullah jami'an, termasuk racun-racun tadi kita sebutkan tadi, termasuk tubuh-tubuh yang penuh dengan sampah, tandanya banyak banget. Ya, munculnya berbagai macam penyakit, pusing. Ya, tadi disebutkan kalau uap numpuk di kepala timbul apa tadi? Sakit mata. Kalau didorong ke hidung akan timbul apa? Sering pilek, batuk pilek. Ya, yuhditsu az-zukam. Kalau didorong ke anak lidah atau ufula, ya, bahasa Jawanya indil-indil, ya, itu akan menimbulkan apa? Al-khannan. Al-khannan itu apa? Masalah tenggorokan, termasuk suara ngorok. Ya, termasuk suara ngorok. Kalau didorong ke paru-paru akan timbul yuhditsu an-nazlah. Nazlah itu apa? Infeksi paru-paru. Kalau uap ini dorong paru-paru. Makanya pada kasus Covid kemarin, kalau kita pegang konsep ini, biidnillah, ba'dallah, bukan dari penyesalan, bukan. Sebagai mimbabil khabar, nggak mengapa. Lau di sini bukan sebagai apa? Pembuka pintu setan, tapi apa? Ngambil pelajaran. Ya, kalau bisa kita pegang ini, bisa meminimalisir diri kita yang kena Covid atau khalayak umum. Ya, kalau tahu konsepnya Covid, sukanya media dingin lembab, kalau hidung kita dingin lembab, tenggorokan dingin lembab, paru-paru dingin lembab, maka saat itu akan gampang terkena flu ataupun Covid. Kok ada orang kena Covid sehari langsung meninggal? Kok bisa? Iya, karena tubuh dia terlalu dingin, lembab, ekstrim. Virus kalau ketemu bakteri disebutkan ahli laborat, ya akan berkolaborasi. Apalagi kalau ketemu tubuh dingin, lembab, ekstrim, berkolaborasi dan cepat nyebar ke seluruh tubuh.
ditambahi psikis ngedrop, sudah jatuh ketimpa tangga. Ya, virus masuk tubuh perlu melewati 3 benteng. Kekebalan tubuh kita, ya, kalau kuat dengan izin Allah dia nggak jadi masuk. Kalau kekebalan tubuh lemah akan melalui benteng kedua, ya, namanya protein MHC kelas 1. Dia akan menghasilkan apa? Racun untuk dinding-dinding sel virus dan bakteri, sehingga bakteri dibunuh. Kalau 2 benteng ini lemah, akan melewati benteng ketiga, namanya interferon. Tujuannya apa? Untuk menghambat pertumbuh kembangan virus dan bakteri. Dan 3 benteng ini lemah ketika kapan? Ketika tubuh kita dingin lembab, ketika kita stres, panik, takut berlebihan, dendam, dan lain sebagainya. Psikis kacau, ikut kena. Nasallahu alaihi. Maka apa? Fa'tabiru ya ulil albab. Ambil pelajaran yang telah terjadi, biar kita nggak kena lagi. Ya, kalau takut berlebihan, tambah ngedrop. Saking takut berlebihan ke pasar pakai baju APD. Subhanallah, naasnya para warga tinggal klaster, mobil aja jaga jarak 10 meter. Padahal mobil nggak bernafas, jaga jarak 10 meter. Pakai masker 10 lapis. 2 tahun, 3 tahun nggak pernah keluar rumah. Ini takut berlebihan. Ya, ada saatnya ya isolasi, tapi tubuh kita juga perlu kita perhatikan. Ya, masuk rumah ternyata masih juga kena COVID. Kenapa? Karena virus, ya, bakteri, jamur untuk masuk rumah nggak perlu izin Anda, nggak perlu assalamualaikum. Lewat bawah pintu yang Anda buka, lewat ventilasi, lewat pintu kamar mandi, lewat lubang-lubang masuk, dan tubuh Anda dingin lembab, kena juga walaupun di dalam rumah. Ini perlu ditadaburi, ya, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, kalau ini semua tidak keluar, kemudian kena jantung, yuhditsu asyausah, akan kena asyausah. Apa itu asyausah? Nyeri pada jantung. Sering kami dapati, ya, saudara-saudara kita ngeluhkan apa? Ya Allah, jantung rasanya pengap, sesek, ya, sangat sakit. Sudah langsung diagnosa, ini dah jantung koroner. Jangan keburu-buru diagnosa dengan kemungkinan terburuk. Ambil yang paling ringan. Ternyata gampang. Sebabnya karena apa? Uap tadi numpuk di jantung. Setelah dia konsumsi jahe merah, sendawa, permisi. Loh, kok enteng ya? Subhanallah. Ternyata karena uap. Teori yang sangat simpel sekali. Nah, dan teori ini gak dibahas oleh kedokteran modern, tapi kedokteran klasik sudah bahas. Ya, dan kalau uap numpuk tidak bisa keluar, numpuknya di kepala, yuhditsu as-suda, akan terjadi pusing. Simpel banget. Pendapat Al-Hafidz Ibnu Hajar mencocoki hadis Nabi SAW. Ketika Nabi SAW melihat seorang lelaki badu, laki-laki badu badannya keker. Anda pernah berjumpa laki-laki badu belum? Belum pernah kan? Belum kebayang kayak apa laki-laki badu. Kalau Anda ketemu mereka, khas baunya bau kambing. Ya, karena jarang mandi. Mandi janabah aja mereka nggak tahu ada syariat mandi janabah. Ya, permisi. Dulu kita punya klinik di Yaman. Ya, ada orang badu datang, permisi, kebelet pipis, disuruh kamar mandi nggak mau. Keluar dari rumah, keluar dari klinik, mojok di pojok rumah, pipis di pojok rumah. Coba. Ini orang badu. Orang badu ini sampai detik ini jarang sekali mereka makan minuman instan. Yang dimakan apa? Zaitun, kurma, kemudian daging kambing, susu onta, susu kambing. Gak ada ceritanya atau jarang kami dapati makan ayam broiler. Ya, makan minuman yang bersoda, jarang banget. Orang badu kalau istrinya mau ngelahirin, apa yang mereka lakukan? Dibawa istrinya manjat gunung. Kalau sudah kerasa his, ya hisnya his asli. Aduh udah sakit. Gak ada dimanja-manjain tuh istri. Dibawa naik gunung, suaminya bawa kambing, istrinya di kanannya bawa naik gunung. Biar apa? Ngelatih otot perutnya. Ya. Nah, makanya ketika mau ngelahirin jangan dimanjain tidur terus. Gerak. Ketika usia kehamilan ke-8 harus si ibu hamil banyak jalan, pulang pergi, apa? Menguatkan otot rahim, paha, termasuk jalan rahim semakin elastis. Dibawa naik ke gunung,
sampai puncak langsung ngelahirin. Setelah itu disembelihin kambing, dibakarin kambing, kasih makan kambing, nutrisinya. Ya, subhanallah ya. Wah, ini orang Badu. Dan orang Badu ini subhanallah pernah kami ziarah ke rumah seorang kepala puskesmas, waktu namanya Dr. Faisal. Kami ziarah ke rumahnya. Dia cerita, "Wallah Abdurrahman, saya pernah dapati demi Allah, ya. Ini keanehan-anehan kami dapati, di antaranya orang-orang Badu. Orang Badu ini anak kecil 10 tahun, 12 tahunan. Saya suntik berkali-kali, jarum saya patah. Padahal Yaman sama Banten jauh. Ya, ilmu kebal kan di Banten. Nah, disuntik kebal bukan karena jin, bukan. Ditanya ibunya, apa rahasianya? Dari kecil sering saya kasih susu onta. Ini ajib juga, sering kami dapati juga. Di antaranya ada ibu-ibu kena kanker rahim, ya. Kami dapati juga ibunya yang berjuang untuk mengobati anaknya juga cerita langsung kepada kita. Juga ada yang kasus yang lainnya, dari kasus kanker yang lainnya. Subhanallah, mereka terobati dengan apa? Konsumsi susu onta dicampur kencing onta. Wajib. Ini kencing onta termasuk tibbun nabawi, ya. Ya, susu dan kencing onta dicampur, dosisnya 1:1. Ya, coba kalau umroh nanti kita umroh bareng, cari kandang onta. Nah, subhanallah, ini ternyata apa? Sangat manfaat. Dan subhanallah juga ada kasus yang lainnya. Bapak-bapak kena usus buntu, dibius sama dokternya, ndak pingsan-pingsan. Ditanyai apa? Setiap hari minum susu onta. Ya, obat bius nang efek. Ini gambarannya orang Badu, pengen kita gambarkan. Nabi melihat Badu ini kekar, kuat. Nabi penasaran, saking takjubnya. Sebagaimana disebutkan Abu Hurairah, Nabi bertanya dalam riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, disahkan Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Nabi bertanya, hal asabaka umumil dam? Kamu pernah kena umumil dam enggak? Ingat ya, jangan ada yang menjadikan kunyah Anda umumil dam. Umumil dam bukan nama seseorang, tapi umumil dam namanya demam. Ya. Hal asabaka umumil dam? Apakah kamu pernah kena demam? Kata orang Badu apa? Ma umumil dam? Apa itu umumil dam itu apa? Ya. Kemudian kata Rasulullah, al-hararah bainal jild wal adhalat, yaitu demam panas antara otot dan kulit. Kemudian kata orang Badu apa? Ma asobani umumil dam abada. Aku enggak pernah kena umumil dam sama sekali. Ya. Kemudian Nabi bertanya lagi, hal asobaka suda? Apakah kamu pernah kena pusing? Kemudian orang Badu tanya, enggak pernah demam, juga enggak tahu pusing. Apa itu pusing? Dijawab oleh Nabi, pusing adalah rihun ya'taridhu fir ra's wa yadribu al-asab. Pusing adalah angin panas yang menumpuk di kepala dan menekan saraf. Terjadilah pusing. Coba, ini Nabi yang menyebutkan tentang kronologi pusing. Pusing banyak, lebih dari 20 pusing. Ada yang pusing karena tengkar suami istri, ya. Ada yang pusing karena bulanannya lagi kurang. Nah, wah ini lain, bukan yang disebutkan Nabi, kisahnya lain. Ya, ada yang pusing salah posisi tidur, ya. Ada yang pusing karena ya berbagai hal, ya. Wah, ini pusing karena uap yang numpuk di kepala. Kemudian apa kata orang Badu? Sama sekali aku nggak pernah kena pusing. Ini orang Badu kemudian pergi. Setelah orang Badu ini pergi, Nabi berkata kepada para sahabat, barang siapa yang ingin melihat ciri-ciri penghuni neraka, lihatlah dia seumur-umur nggak pernah sakit. Maka bersyukurlah Anda yang pernah sakit, ya. Jangan sampai nggak pernah sakit, tapi juga jangan mengharap sering sakit. Nah, kalau sakit ya berobat. Nah, kalau nggak sakit jangan mengharap sakit. Bisa jadi nggak sakit karena apa? Hati dia keras, ya. Dia dipenuhi dengan syahwat dan lain sebagainya. Makanya Nabi bersabda, man bada jafa. Barang siapa tinggal di kampung Badu, maka hatinya akan keras. Ya. Nah, ini rahimakumullah jami'an. Makanya ilmu itu tempatnya di kota. Ilmu itu tempatnya apa? Di perkotaan. Orang di Badu jauh, tinggal di kampung Badu jauh dari ilmu, ya. Fa ini ciri-ciri tubuh yang perlu didetoks. Di antaranya apa tadi? Pusing juga. Ya, pusing juga. Kemudian
penyakit-penyakit juga banyak muncul. Darah tinggi, kolesterol, asam urat, kencing manis, ini jelas butuh detox. Ya, jelas butuh detox. Ya, tiba-tiba mual, tiba-tiba pusing, tiba-tiba badan meriang terus, demam terus, ya. Juga kaki berat, melangkah itu berat, kemudian perut mancung, ya, gemuk, ya, baik gemuk sentral ataupun general. Gemuk sentral perutnya doang. Orang yang gemuk perutnya doang penyebabnya banyak, ya. Di antara salah satu penyebabnya yang unik orang yang gampang emosi, dendam, ya. Cuma perutnya aja yang gemuk, ya. Kenapa? Karena ginjalnya bermasalah nih. Sehingga pencernaan jadi Jadi kekuatannya berkurang karena rasa sedih, dendam, marah dan lain sebagainya. Nah, ada yang gemuk-gemuknya juga general, ya, rata gemuknya. Nah, ini juga tubuh yang perlu detox. Bukan hanya gemuk, orang yang punya badan terlalu kurus juga perlu di detox, ya, juga perlu detox. Kemudian sekarang kita masuk apa aja terapi detoxnya. Bagaimana cara membersihkan sampah? Sampah hissi. Kalau sampah maknawi sudah kita sebutkan. Dari istighfar, infak, sedekah, sholat malam, banyak datangi semua amalan kebaikan. Jangan remehkan semua amalan-amalan soleh sekecil apapun, walaupun menyingkirkan duri di jalan, ataupun walau hanya tebar senyuman. Ya, senyum terus Bu, Pak. Ya, senyum terus. Ya, ibtasim, senyumlah. Idza ra'ait man ahbab ibtasim likay ya'rif mahabbatak. Kalau Anda melihat ada orang senang dengan Anda, senyum kepada dia biar dia tahu kita juga senang sama dia. Tapi ingat kalau bukan mahramnya, hati-hati. Nah, idza ra'ait man tarakak ibtasim likay yandam. Kalau Anda melihat ada orang yang meninggalkan diri Anda, ya, memutuskan hubungan dengan Anda, senyum biar dia tahu nyesel dia ninggalin kita. Idza ra'ait min aduwik ibtasim likay ya'rif quwwatak. Kalau Anda melihat ada orang yang memusuhi diri Anda, senyum biar dia tahu kekuatan senyuman kita. Nah, idza ra'ait man ta'rif au ala man ta'rif ibtasim falakal ajr wal jannah wat thawab. Jika Anda melihat ada orang yang dikenal ataupun tak dikenal, senyum selalu, bagi Anda pahala, ya. Jangan senyum hanya pada komunitasnya saja. Kalau enggak komunitasnya enggak senyum. Senyum hanya kepada teman baiknya saja. Kalau bukan teman baik enggak senyum. Jangan senyum. Ya, ini kebaikan sekecil apapun datangi. Kemudian juga demikian. Kemudian kalau kita lihat sekarang kita bicara konteksnya membersihkan sampah dalam tubuh kita yang sudah terlanjur numpuk dengan gejala-gejala yang begitu banyak. Ya, di antaranya Anda tidak perlu beli resep menu detox. Kalau Anda perhatikan cara-cara ini, sehat itu mudah, murah, nggak perlu Anda beli-beli mahal. Resep-resep detox dan lain sebagainya nggak perlu. Jadikan makanan Anda sebagai obat dan obatnya Anda ya makanan Anda. Ucapan siapa ini? Hippocrates. Ya, walaupun dia non muslim tapi ucapannya benar, lurus, nggak mengapa kita ambil. Nah, jadikan makanan itu sebagai obat. Ya, dan obat Anda ya makanan itu. Kalau Anda sakit, Anda perlu detox, detox Anda melalui makanan. Lihat makanan sebagai menu detox Anda, lihat kombinasi makanan untuk mendetoks Anda, lihat pantangan dari tubuh Anda sehingga mendetoks diri Anda, perlu diperhatikan. Nah, juga Al-Harith bin Kaldah, dokter yang hidup di zaman Nabi. Ya, datang dalam beberapa riwayat dokter yang hidup di zaman Nabi, di antaranya 3 orang dokter yang terkenal. Yang paling terkenal namanya Al-Harith bin Kaldah. Yang kedua, Ibnu Abi Ramthah. Yang ketiga Asy-Syamardal. Ini 3 orang dokter yang hidup di zaman Nabi SAW yang terkenal. Nah, dan Al-Harith bin Kaldah dia mengatakan, wa kanatil ma'idatu ra'sud da' wal himyatu ra'sud dawa wa awidu al-jism ma'tad. Dan adalah perut itu sarangnya penyakit. Perut sarangnya penyakit. Cocok dengan hadis Nabi. Nabi bersabda apa? Ma mala adamiyun wi'an syarran min batan. Enggak ada
yang lebih buruk yang memenuhi anak Adam ini yang lebih buruk daripada perutnya, nggak ada. Perut ini adalah wadah terburuk yang dipenuhi anak Adam dari penyakit-penyakit. Makanya Anda apa? Anda perhatikan mindset Anda. Mau perut Anda dijadikan sarang penyakit atau sarang obat? Ya. Maka kalau Anda sakit, jadikan apa? Makanan Anda sebagai obat, dan obat Anda yang makanan itu. Kalau Anda nggak menjadikan mindset ini, akhirnya apa? Anda akan menjadikan obat di apotik sebagai menu wajib Anda. Sebagai menu wajib Anda. Nah, pagi, siang, malam, sebelum makan, sudah makan, minum terus. Makanya sehat itu apa? Definisi sehat itu apa? Enak makan, enak tidur, enak perasaan. Itu baru sehat. Kalau makan, sebelum makan minum obat sakit mah, gak sehat. Setelah makan minum pengencer darah, kolesterol, gak sehat. Ya. Kemudian enak tidur, sebelum tidur harus minum obat penenang. Ya. Atau ketika tidur sering mimpi buruk, atau ketika tidur sering pipis bangun terus. Berikutnya enak perasaan. Ini baru kalau sudah tiga-tiga ini kumpul, ini ajib. Dan ini semua bisa didapati pada umat Islam. Ya, sudah diatur masalah makan, sudah diatur. Bagaimana adab makan, banyak. Ya, semoga satu saat nanti kita bahas hikmah di balik adab makan Nabi. Ya, kemudian masalah tidur, adab tidur juga dibahas. Masalah perasaan, kalaupun ada sedih, ada dendam, ada penyakit hati, iri, hasad, ya, baper dan sebagainya. Nih, apa kira-kira bimbingan Nabi apa untuk psikis seperti ini? Ya, obatnya yang bisa dikonsumsi apa? Dari zikir apa? Ya, dari ibadah apa yang menambah tenang hati? Ternyata sudah dibahas oleh Nabi SAW. Kita aja yang nggak mau belajar. Ya, makanya banyak ilmu kesehatan yang dilalaikan. Kemudian jadi untuk detox, Anda pertama bisa lihat dari jam-jamnya. Jam tubuh kita itu punya jam-jam detox. Seperti jam kalau kita sedang nggak puasa, ya jam 4 pagi sampai jam 12. Itu jam tubuh kita mendetox. Kalau kita lagi puasa, jadwal detoxnya dari kapan? Dari kita sahur sampai buka. Panjang waktu detoxnya. Oleh karena itu ketika makan pagi, ketika menu sahur, Anda pilihlah menu makanan yang cocok untuk di jam-jam detox. Ketika detox, tubuh Anda, organ tubuh Anda sudah lelah. Liver lelah, ginjal lelah, jantung juga ikut lelah, memasok darah ke seluruh organ untuk menyaring di ginjal, ya, untuk pencernaan metabolisme di liver dan seterusnya. Sudah lelah. Ketika sudah lelah, berarti apa? Jangan pilih menu makanan yang bikin tambah lelah. Kalau tubuh Anda di jadwal detox lelah, Anda pilih menu makanan yang bikin tambah lelah, berarti apa? Anda mempercepat proses penuaan diri Anda. Ya, organ sudah jatuh di timpa tengah, lelah ketemu lelah. Harusnya Anda di jam-jam detox memilih konsumsi apa? Konsumsi menu makanan yang membantu meringankan proses detox. Buah, sayur, air putih, ya, nabit, madu dan lain sebagainya. Gak perlu butuh apa? Resep detox tertentu. 7 ramuan herbal detox, kelamaan. Udah pakai cara ini. Ketika saya pakai cara ini tahun 2013 waktu itu, ya, yang saya punya keluhan obesitas. Kemudian dari SMA sampai berangkat ke negeri Yaman waktu itu, ya, BAB itu sepekan sekali. Kemudian asam urat, rematik dan sakit mah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, hanya sepekan cara ini kita pakai, hanya 1 pekan. Berat badan turun 8,2 kilo. Hanya 1 pekan. Enggak perlu apa? Resep-resep tertentu. Cuma pola makan diperbaiki. 2 pekan turun 17 kilo. Kemudian teman kami juga demikian. Ya, berat badan 135 kilo, dalam 1 bulan turun 35 kilo. Nah, yang kurus juga demikian, untuk naikkan berat badan juga demikian. Yang mandul juga gitu, yang kanker juga gitu, yang kencing manis juga gitu. Coba caranya simpel banget. Ya, orang kencing manis gak perlu herbal tertentu, coba. Hanya pola makan, waktu itu hanya kita tambahi hanya apa? Rendaman gandum utuh. Hitungan 1,5 bulan, yang tadinya gula darahnya 600
normal tanpa obat apapun kecuali cara makan dan herbal satu ini dari gandum utuh. Tensi yang tadinya 200, alhamdulillah sembuh total. Makanya nggak ada ceritanya obat kencing manis diminum seumur hidup. Darah tinggi seumur hidup, pengencer darah seumur hidup, kolesterol seumur hidup, rematik seumur hidup. Pabrik menciptakan seumur hidup sekali lagi untuk apa? Untuk mereka yang nggak move on dari pola makan mereka. Ya. Kemudian ketika sahur juga demikian. Lihat ketika Anda nggak puasa, tadabburi hadis Nabi SAW. Tadabburi hadis Nabi SAW riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Ya, man tasabbaha bisab'i tamratin al-ajwa lam yadhurruhu fi dhalikal yawm as-sihr wal sum. Barang siapa yang pagi hari makan 7 butir kurma ajwa, dalam riwayat yang lain enggak disebutkan ajwa. Sehingga ulama menyebutkan enggak harus kurma ajwa. Sebagian ulama membolehkan 7 kurma apapun. Sebagian lain memutlakkan 7 kurma ajwa. Nah, maka tidak akan membahayakan diri dia sihir dan racun. Subhanallah, makan pagi hari, makan cocok di jadwal tubuh sedang mendetoks. Pagi hari Masya Allah, jadwal detoks dikasih kurma. Dan kurma meringankan detoks, proses detoks sekaligus membantu mendetoks, diringankan berkali-kali. Nah, Anda Masya Allah, misalkan sebagian Anda ajib perawatan wajahnya, ajib dah. Pakai resep glowing, disinar macam-macam lah. Malam pakai serum, kalau siang pakai sunblock, ya, pakai serum malam, serum siang, wah, semua dipakai ya, ajib. Tapi makanannya tetap ngaco, jorki yang dikonsumsi. Makanannya ya Allah, semua dimasuk. Akhirnya apa? Bikin darah kotor. Darah kotor ini yang bikin kulit gelap, kulit bintik-bintik merah, kulit timbul papiloma, kulit timbul apa? Panukadas kurap, bikin keputihan dan lain sebagainya. Dalamnya remek, penampakan dari luar kinclong. Ya, yang kasihan siapa kira-kira? Yang kasihan siapa kira-kira, ibu-ibu? Hah? Suami Anda. Di balik istri glowing ada suami gulung kuming. Karena perawatannya mahal. Dalamnya ternyata tetap apa? Enggak sehat. Makanya perbaiki pola makan Anda dari dalam. Dari dalam nanti akan memperbaiki juga keluar. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ya, kemudian subhanallah pakai cara pola makan ini ternyata apa? Bukan menurunkan berat badan, BAB jadi normal. Ya, sakit mah jadi sembuh hanya 1 pekan. Ini resep untuk obat sakit mah paling cepat dengan cara seperti ini. Cepat untuk apa? Untuk terus berkepanjangan, berkesinambungan. Ya, lain halnya kalau misalkan berobat sakit mah, mau dengan cara apapun, mau klasik mau modern, alternatif silahkan. Sembuh selama nggak ada unsur kesyirikan, silahkan sembuh sampai kapan? Sampai efek obat atau terapi itu habis. Akan balik lagi sakit mahnya. Kenapa? Karena hakikatnya apa yang dia makan tetap nggak dirubah. Tapi kalau Anda pola makan diperbaiki, pola makan itulah akan menjadi obat Anda. Ini perlu perhatikan. Ya, kalau Anda sedang puasa berarti menu sahurnya perhatikan. Makanya Nabi SAW bersabda dari Anas bin Malik riwayat Abu Daud, nikmat suhurul mu'min at-tamr, senikmat-nikmat menu sahurnya seorang mukmin kurma. Ya, jangan sampai Anda punya mindset kalau nggak sahur nasi berarti belum sahur. Kalau makan pagi belum nasi uduk berarti belum makan. Nah, wah ini mindset ya. Gunakan di jam-jam ini cocok konsumsi makan apa. Nah, dengan itu apa? Detoks akan maksimal. Tubuh Anda yang otomatis mendetoks dengan pola makan Anda di jam-jam makan yang tepat. Nah, kemudian berikutnya, biasakan kombinasi makan panas dan dingin. Contoh yang datang dari Nabi apa tadi? Contohnya apa? Kurma dengan semangka, kurma dengan timun misalnya. Dan subhanallah disebutkan ternyata manfaat kurma dengan semangka kalau digabungkan ternyata sebagai juga obat detoks yang paling baik juga. Nah, obat detoks yang juga detoks yang terbaik, bahkan membersihkan usus. Sebagai diuretik, membersihkan saluran kemih. Ya, juga menguatkan sistem pernafasan, juga membuang sel-sel yang tua diganti sel yang muda. Coba ajib. Jadi kalau kita bahas dari teori yang kami sampaikan,
kami nggak memberikan kepada Anda resep detox ini konsumsi, silakan Bu untuk memberikan sampah Anda. Nggak usah. Pola makan Anda setiap hari jadikan proses apa? Detox terbaik. Nah, kemudian juga di antaranya apa? Di atas jam 8 malam Anda jangan membiasakan makan. Injury time dari jam 8 malam jam 9. Ya. Lebih dari itu diusahakan dijauhi walaupun hanya minum air. Minum air terlalu banyak nggak bagus. Minum air di luar jam-jam yang direkomendasi juga nggak bagus. Ya, seperti jam 9 malam. Minum air di waktu yang kurang tepat seperti apa? Selepas aktivitas olahraga, hubungan intim, langsung banyak minum air juga nggak bagus. Ya, makanya semua ternyata ada aturannya. Ada yang sabit dari Nabi, ada yang nggak sabit dari Nabi, tapi disebutkan kedokteran klasik, mau Arab, Cina, Yunan, India, ya, dan lain sebagainya. Mereka ternyata punya konsep yang nggak bisa ditolak. Ternyata banyak hikmahnya yang bisa kita aplikasikan. Kemudian rahimahumullah, ya, termasuk untuk membersihkan sampah, jangan terlalu sering makan, jangan terlalu sering ngemil. Semakin Anda banyak makan, justru Anda akan gampang mengalami gangguan autoimun. Autoimun ada dua, autoimun panas dan autoimun dingin. Kalau Anda kebanyakan makan panas, Anda akan mengalami gangguan autoimun panas. Kalau Anda kebanyakan makan dingin, Anda akan mengalami gangguan autoimun dingin. Itu simpel banget. Ya, kalau ada orang kena psoriasis, gampang. Ya, kalau cuma dikasih salep, minum obat tertentu, ya, akan balik lagi. Ya, psoriasis cari penyebabnya. Penyebab bisa dari penyebab fisik makanan. Kebanyakan ngopi, kebanyakan gula garam, kebanyakan roti, kebanyakan panas-panas, psoriasis. Dari psikis apa? Dia ternyata stres. Kenapa? Dari psikis bikin panas, dari makanan bikin panas. Ketiga, bisa jadi psoriasis karena apa? Pandangan mata jahat karena ain. Ya, karena bisa terlempar ain. Lihat sebabnya mana yang terberat, ya, mana yang jadi apa? Yang paling Anda lihat, Anda dari sisi mana? Atau mungkin semuanya ada, ya silakan terapi dengan semua yang ada. Nah, kemudian rahimahumullah jami'an, juga apa? Menjauhi pantangan. Itu juga termasuk apa? Pengobatan untuk detox kita. Karena pantangan itu sebenarnya juga obat menjaga dari pantangan. Ya. Ketika Anda punya darah tinggi, pantangannya berarti sifatnya panas-panas, dari makanan, minuman dikurangi. Nah, itu juga termasuk membantu proses detox. Karena waktu sudah mepet zuhur, kita cukupkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak. Ini sebenarnya sama dengan ruqyah. Sama dengan ruqyah. Dan ruqyah, ya, ingat kalau datang kepada seorang ustadz atau orang yang alim, ya, di ruqyah, tapi kalau ada bumbu seperti apa? Ngalap berkah, ini akan menjadi kesyirikan. Ya, tapi kalau hanya minta tolong, misalkan apa, si bapak ini misalkan sakit, istrinya minta tolong kepada Pak Ustadz misalkan, tolong ruqyah suami saya, atau tolong mungkin ada air ruqyah yang bisa dibacakan, ya, dengan syarat apa? Pertama, dengan syarat bukan ada niatan ngalap berkah. Dan sebenarnya untuk ruqyah seperti ini nggak harus kepada orang-orang alim atau siapapun. Istri sendiri juga bisa baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya, Al-Kafirun, 2 ayat terakhir Al-Baqarah, silakan. Semua ayat Al-Quran itu ayat ruqyah tanpa harus mengkhususkan. Ya, jika ada yang dikhususkan seperti yang datang dari Nabi, silakan. Seperti Nabi SAW ketika waktu itu sudah didapati bukhul, tali ikatan sihir yang digunakan untuk menyihir Nabi, kemudian turunlah
firman Allah dari surat Al-Falaq dan surat An-Nas dibacakan sebelum dibuang tali ikatan sihir tersebut, ya silakan dipakai. Nah, sekali lagi ruqyah ya juga sebagaimana mentahnik. Mentahnik nggak harus orang alim, nggak harus Pak Yai atau Ustadz, nggak harus. Siapapun bisa mentahnik. Ya, kalau ada niatan ngalap berkah dari ludahnya orang alim, bisa terjatuh dalam kesyirikan. Adapun di zaman Nabi seperti siapa? Abu Musa al-Asy'ari dan sahabat yang lainnya kalau baru punya anak diminta mereka pergi kepada Nabi untuk apa? Nabi tahnik. Kenapa? Karena air ludahnya Nabi Allah jadikan keberkahan. Adapun ludahnya manusia bukan berkah tapi bakteria. Jadi apa nggak harus orang alim, siapapun bisa. Ya, juga ruqyah demikian, siapapun bisa. Kalau baca ayat taruh bacain di gelas, kemudian diminumin, nggak harus kepada orang alim. Apalagi kalau ada niatan sekali lagi ngalap berkah, bergeser sedikit niatnya bisa terjatuh dalam kesyirikan. Nah, dan sabit juga dari para ulama diantaranya Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, walaupun nggak disebutin Nabi, nggak datang dari Nabi, juga disebutkan Ibnu Taimiyah dalam kitabnya dalam Majmu' Fatwanya membolehkan kita menulis surat di atas kertas, dimasukkan di dalam gelas, kemudian kita minum. Ya, ini perkara khilafiyah, tetapi karena nggak ada dalil khusus yang melarang, maka mereka membolehkan. Ya, seperti daun bidara nggak ada dalilnya dari Nabi. Tapi para ulama pakai, Al-Hafidz Ibnu Hajar, Syekh bin Baz pakai. Kenapa? Karena sudah mujarab, sudah teruji coba. Ya, tapi nggak disebutin Nabi. Boleh. Sebagaimana dari hadis Auf bin Malik, dia bertanya, "Ya Rasulullah, kunna narki fil jahiliyah, fama ra'ait?" Ya Rasulullah, dulu kami meruqyah ketika masa jahiliyah. Kami belum masuk Islam, tapi kami sering menggunakan terapi ruqyah ala kami, ala jahiliyah. Bagaimana menurutmu ya Rasulullah? Setelah Rasulullah bertanya, "Haturuqakum." Berikan kepada saya cara meruqyah kalian. Setelah disebutkan caranya, kemudian Nabi bersabda, "La ba'sa biruqa ma lam yakun fihi syirk." Enggak mengapa dengan cara ruqyah kalian selama enggak ada unsur kesyirikan. Berarti ruqyah luas. Selama enggak ada unsur kesyirikan boleh. Nah, ini dalil yang digunakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim dan yang selainnya. Nah, adapun Syekh Albani seperti daun bidara melarang. Ya. Bahkan mengatakan bid'ah, tetapi yang betul bukan bid'ah. Karena apa? Keumuman hadis Auf bin Malik. Nah, insyaallah itu ya. Ruqyah sendiri yang paling afdal, ruqyah sendiri paling afdal. Keluar dari 4 khilaf dari para ulama hukumnya minta ruqyah. Yang paling baik di ruqyah sendiri. Dan kita harus pede, yakin. Ya, sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim, kalau sudah hati nggak ada talaqi bil qabul, hati itu nggak meyakini apa yang datang tentang Tibbun Nabawi termasuk terapi ruqyah, nggak yakin, jangan harapkan kesembuhan dari Allah. Karena yakin sudah nggak ada, kekuatan yakin juga pengaruh. Ya, ketika dia yakin terus, berapa banyak ibu-ibu meruqyah dirinya sendiri. Dia nggak pandai membaca Al-Quran dengan cepat, hanya apa? Membaca Al-Fatihah diulang-ulang berkali-kali. Tanpa ada bilangan-bilangan tertentu, diulang terus. Tiba-tiba ibu-ibu ini apa? Muntah dan keluar silet berkarat dari mulutnya. Kenapa nggak pede? Baca aja terus, ya. Baca lawan dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah itu sampai-sampai. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nah. Jadi kalau korelasinya apakah kita kan kadang susah ya Ustaz. Ini makanan ini kok kita merasa yang tadi di surat Al-Kahfi kita sudah merasa makan sehat, tapi kok masih ada gitu penyakitnya gitu. Nah. Apakah dengan korelasi ada penelitian bahwasanya makanan sesuai dengan golongan darah kita itu juga bisa kita pelajari Ustaz, karena memang di sana ada makanan yang jadi obat, makanan yang netral dan makanan yang pantang jadi racun. Nah. Terus yang kedua, Ustaz, istri saya qadarullah ini mungkin ini melenceng tapi ada hubungannya Ustaz. Karena yang saya tahu Ustaz Dani ini yang
difonis isial dia pertama, tapi yang kedua udah di MRI, akhirnya keluar hasilnya bahwasanya bantalannya keluar, itu yang menyebabkan syarafnya terjepit. Nah, Jadi antara L4, L5 dan sakrum 1 itu semuanya bantalannya keluar. Nah, apakah yang saya ketahui selama ini dari sebelum ketemu Ustadz ini, saya nonton di YouTube atau di mana, Ustadz katakan bahwasanya untuk pengobatannya dari ekor kambing ya Ustadz ya. Nah, ini saya alhamdulillah baru menemukan karena susah sekali untuk mendapatkannya. Yang saya ingin tanyakan, apakah kalau susulan kambing hitam bermasalah atau tidak Ustadz? Atau misalnya bukan domba, ini hanya kambing tapi juga bukan warna hitam. Terus yang selanjutnya, bagaimana cara kita membaginya, karena dapatnya mungkin hanya sebesar 700-800 gram ya Ustadz ya. Caranya bagaimana? nah, Dan yang ketiga satu lagi Ustadz, panjang nih. ya, satu lagi supaya tidak saja. Ini Saya luan mau jawab mana lupa nanti pertanyaannya. Dijawab ini dulu aja, jawab yang kedua dulu. Pertama, ekor kambing disebutkan lafadznya tadi erqun nasa. Erqun nasa itu nyeri isialgia, bukan HNP. Berarti yang disebutkan lafadz Nabi di sini berarti apa? Isialgia. Untuk isialgia. Kemudian ekor kambing apakah harus hitam? Nggak harus hitam. Ya, pernah kami coba. Selain hitam pun juga manfaat. Ya. Dan itu riwayat Imam Ahmad yang menyebutkan hitam. Kemudian ekor kambing yang paling manjur adalah kibas. Kenapa? Karena dia lebih banyak, lemaknya lebih banyak dan ekornya lebih besar dibanding kambing Jawa. Apakah kambing Jawa bisa? Wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi bisa, tapi bisa jadi dosisnya kurang. Ya, ternyata pada ekor kambing ini mengandung apa? Prostaglandin yang fungsinya untuk mengurangi radang dan mengatasi nyeri. Kemudian untuk kasus HNP pada istri Anda, ya terapinya kalau ekor kambing digunakan hanya untuk mengurangi nyeri, ya. Tapi untuk solusi bantalan saraf yang keluar dari tempatnya bukan dengan ekor kambing, karena ekor kambing pada posisi seperti ini bukanlah mengobati sebab, karena sebabnya bantalan yang melenceng karena ada HNP, maka bantalannya dibetulin. Gimana? Ya bantalnya digantikan pada posisinya. Caranya apa? Ya bisa sebagaimana antum lihat teman-teman yang sibuk mendalami terapi biomekanik, ya, untuk membetulkan posisi tulang ekor dan tulang punggung, dan sangat mudah sekali. Ya, nggak perlu terapi renang sepekan 2 kali, nggak perlu dioperasi, juga nggak perlu yang berat-berat. Terapinya simpel, hanya ketahui bantalannya menceng kemana, gerakan lawannya, itu saja. Nanti berikutnya bisa japri insyaallah. Kemudian yang pertama tadi pertanyaan, ada sebagian menggunakan makanan sesuai dengan golongan darah. Iya, golongan darah menentukan sifat orang kadang. Seperti golongan darah O cenderung orangnya introvert, cenderung orangnya pemarah. Itu hanya apa? Penelitian mereka manusia. Ya, jikalaupun benar berarti kalau ketahuan golongan darahnya berarti apa? Cari pasangannya. Tetapi sekali lagi, kalau kita pakai cara ini, terus terang apa? Ada semacam takalluf. Kita membebani diri kita sendiri. Ya, di zaman Nabi nggak kelihatan golongan darah apa. Ya, langsung aja panas dingin. Menunjukkan apa? Itu sehat, itu mudah, gampang. Jadi apa? Nggak usah takalluf. Kalau memang antum menemukan golongan darah kayak gini, sifat antum ketemu seperti ini, tidak mengapa, sah-sah saja dipakai teori ini. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah itu ya. Ketiga, taib. Ini ada teori juga bahwasanya kita makan bersama antara protein air dengan protein darat itu katanya tidak baik. Apakah ini benar dari syariat atau memang penelitian orang-orang biasa saja? Bukan dari syariat, bukan dari dalil Al-Quran Sunnah, tapi ucapan Ibnu Qayyim. Ucapan Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad jilid keempat ini, jangan campur protein hewani darat dengan laut. Jangan campur protein darat yang satu dengan darat yang lain, itu juga masuk. Kambing sama ayam juga nggak boleh, bukan hanya kambing sama ikan. Ya, jangan olah makanan dengan 2 kali olah. Habis masak nasi, bikin nasi goreng. Ini menurut teorinya Ibnu Qayyim nggak masuk. Habis misalkan telur direbus, dibikin telur sambal goreng telur, ini nggak masuk. Ya, karena 2 kali olah. Ya, kemudian jangan memanaskan makanan. Makanya paling bagus standarnya sekali masak langsung habis.
Ya, kalau masak dipanaskan berkali-kali, ini nggak baik. Contohnya masak bayam di zaman kita sekarang. Habis bayam dimasak, diangetin, ya, ternyata menimbulkan reaksi apa? Racun. Nah, wah, ini teori ini sangat masuk akal. Begitu pula protein hewani jangan dicampur dengan buah-buahan. Protein hewani jangan dicampur dengan susu. Ya, makanya soto Betawi kalau dengan santan masih nggak apa, kalau sama susu nggak direkomendasi. Ya, menimbulkan apa diantaranya? Vitiligo, gangguan hormon dan pigmen warna kulit. Makanya kedokteran klasik melihat orang yang banyak kulit belang, vitiligo atau baros, karena apa? Sering konsumsi protein hewani dengan susu. Insyaallah itu ya. Buah dengan daging menimbulkan apa? Pembusukan di usus. Makanya ketika habis makan jangan jadikan menu dessert Anda apa? Es krim. Menu dessert Anda apa? Buah. Jangan. Antara nasi dengan buah dikasih jarak. Atau jangan sambil makan nasi makan buah. Jangan. Kasih jarak. Juga demikian, jangan sambil makan sambil minum. Atau habis makan langsung minum, tetap dikasih jarak. Nggak tahu ini zuhur berapa menit lagi? 7 menit. Ini wah iya. Kita utamakan pertanyaan yang hadir dulu aja ya. Nah, di YouTube juga banyak pertanyaan nih. Silakan, Bu. Iya, silahkan. Ustaz mau nanya, gimana kita tahu kondisi tubuh kita itu panas, dingin, lembab, gitu? Nah, pertanyaan ini butuh jawaban daurah 1 hari. Nah, ada buku karangan Abu Bakar Ar-Razi. Nama kitabnya Al-Mansuri fit Tibb. Ulama pada tahun 250-an Hijriah sudah membahas. Kalau tahu tubuh kita panas, misalkan apa? Kulit kita kering. Ya. Kemudian juga kalau tahu tubuh kita panas, diantaranya apa? Bulu alis tebel-tebel. Ya. Kalau panas banget, alis hampir nyambung. Ya. Kemudian orang tahu tipenya panas, kalau jalan pede. Kalau ngomong suaranya menggelegar. Ini tipe panas. Permisi ya, permisi. Permisi akramukumullah, disebutkan dalam kitab ini sampai kalau ketahuan laki-laki suami Anda panas apa enggak, sampai dibahas kulit buah pelirnya tebel. Coba. Sampai detail ya, agak mungkin dibahas kalau perkara tabu, tapi mereka bahas, diteliti sama mereka. Innallaha la yastahi minal haq. Allah enggak malu untuk menyampaikan al-haq kalau itu ilmu. Ya. Kemudian kalau tipe dingin, ya disentuh kulitnya, dipegang, dia ini apa? Berkeringat. Kalau kulitnya kasar tapi dingin berarti panas lembab. Itu contohnya. Kemudian juga kalau ada ngomong itu lembut, orangnya lembut, suaranya tidak keluar, ini dingin. Ya. Dingin. Kalau jalan suka melihat ke bawah. Coba ini unik banget kalau dibahas. Kalau dari sisi penyakit yang sifatnya berlebihan, unsur yang berlebihan itu sifatnya panas. Ya, ini penyakit zaman sekarang. Orang di masa lalu penyakitnya seringnya kurangnya gizi. Ya, kurang protein. Di zaman sekarang kelebihan gula, kencing manis, kelebihan protein, asam urat, ya, kreatinin terlalu tinggi, ya, darah tinggi, kemudian juga kegemukan. Ini penyakit zaman sekarang. Nah, sifat yang berlebihan itu sifatnya penyakitnya kalau berlebihan ini menunjukkan apa? Sifatnya panas. Ya, sifatnya panas. Kemudian contoh pada kasus COVID nih cenderung dingin, ya, atau dingin lembab. Nah, maka obatnya penetralnya yaitu panas kering misalnya. Ya, tentunya di babnya tersendiri insyaallah. Ya, itu jawaban sambil lalu saja terkait dengan buah-buahan. Buah-buahan yang Anda lihat seperti manis pekat, durian itu sifatnya panas. Kelengkeng, rambutan sifatnya panas. Yang dingin seperti apa? Semangka, ya, dingin pepaya, melon dingin. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian sayur-sayuran, semua sayuran yang warnanya cerah rata-rata dingin. Adapun sayuran yang warnanya hijau gelap sifatnya panas. Seperti kangkung, terong, bayam, daun singkong itu panas. Makanya Anda kalau kena asam urat nggak boleh makan daun singkong, ya kan? Nah, kalau Anda makan di restoran Padang, pendinginnya bukan daun singkong, ya, tapi timun. Ya, timun. Kalau nggak ada timun di restoran Padang, bawa timun sendiri, masukkan dalam tas Anda.
Nah, cukup insyaallah. Cukup.